Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini juga saya ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan punten juga teman-teman, ini suara saya agak sedikit serak karena kemarin ya mungkin kemasukan air gitu ya pas rafting di situ Cileunca, karena kan saya mudiknya ke Pangalengan, jadi ya agak apa ya, terlalu bersemangat lah sehingga masuk banyak air gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan masih bisa kedengeran dan jelas gitu suaranya. Baik teman-teman, walaupun Persib Bandung sekarang sedang ada di puncak klasemen sementara, menyisakan 7 laga yang insya Allah kita doakan sama-sama back to back juara gitu ya. Tapi keadaan di dalam tim Persib Bandung ini ada yang sedang dakdikduk, baik itu pemain maupun ya tidak ada yang aman lah untuk yang masih punya kontrak ataupun apalagi yang sudah habis kontraknya gitu ya. Nah ini salah seorang pemain Persib Bandung yang sedari kemarin kita bahas terus, terutama pemain yang sedang cedera gitu ya. Apakah memang dia masih di Persib Bandung atau tidak musim depan? Nah ini sudah mulai terkuak nih untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto kemarin, yang mana aduh ya sudah sih, ini mah kalau tidak biru hatinya ya sudahlah, atau mungkin dia ingin balik lagi ke klub lamanya atau ini atau itu gitu ya. Nah kita sedang ngomongin Rezaldi Hehanussa di sini atau Bule, yang mana kan kemarin atau sebelum puasa pun sempat kita bilang, yang nanya kapan Bule comeback, kapan Bule kembali lagi bermain untuk Persib Bandung. Jadi dari mulai situ ya kalau tidak diberitakan tidak ketahuan juga gitu ya. Jadi teman-teman juga masih nanya-nanya ini kumaha gitu kabarnya. Nah jadi no viral ya no pembahasan gitu, jadi harus viral dulu. Nah ini kalau untuk masalah Rezaldi, ternyata teman-teman salah seorang petinggi dari PT PBB, begitu sajalah kita bicarakannya gitu ya. Jadi kita kali ini tidak nyebut nama karena ya menjaga ini aja lah untuk yang aturan-aturan publikasi gitu ya. Jadi ya salah seorang petinggi dari PT PBB ini lumayan agak panas katanya, iya sih iya kemana gitu, kalau mau ya sudah suruh datang ke Bandung, berobat di sini katanya, jadi bisa dipantaunya secara betul, secara benar, dan tidak ngulur-ngulur waktu lagi. Maknya nulain mah geus cager nu ieu encan. Nah ini ya adalah bahasa begitu ya kurang lebihnya. Nah jadi untuk Rezaldi ini memang kita coba sampaikan dari atasnya sampai dengan benang merahnya dulu. Jadi sebelum heboh gitu ya, kita pernah memberitakan bahwa Rezaldi ini waktu itu sempat menolak berobat di Bandung teman-teman, ketika setelah pasca operasi gitu ya. Jadi ingin dekat dengan keluarganya di Jakarta lah, Jakarta atau Bekasi, tapi ngomongnya di Jakarta gitu ya. Jadi ingin dekat dengan keluarganya, di sana dirawat. Nah bagaimana cara perawatannya itu pun ya kita nggak tahu gitu ya, apakah alternatif atau secara medis, tapi yang jelas harus tetap kontrol atau check up ke Bandung dengan tim dokter Persib juga gitu ya. Jadi ya entah itu 2 minggu atau 3 minggu sekali harus ke Bandung gitu untuk check up. Namun ya selebihnya kan tim dokter juga hanya mengetahui untuk perkembangannya melalui foto atau setidaknya laporan secara WA gitu ya. Jadi tidak secara melihat fisik langsung. Nah ini yang menjadi masalah mungkin. Nah akhirnya berjalan berbulan-bulan, yang cedera parah saja kayak Dado, lalu juga ada Dimas Derajat, lalu juga ya ada Febri, yang mana sekarang udah akan kembali bergabung latihan gitu ya. Terutama Dado lah yang mengalami patah tulang, tapi sekarang alhamdulillah sudah sangat
terlihat kemajuannya sudah sangat bagus gitu ya. Nah, ini kenapa bule tidak seperti itu, padahal dia kan lebih lama gitu cederanya. Apakah memang penanganannya yang salah atau bagaimana? Makanya udah disuruh katanya datang ke Bandung. Nah, rencananya hari ini atau ya hari ini sudah harus bergabung latihan. Kalau tidak ya mungkin ada ya lebih parah lagi lah untuk ultimatumnya gitu ya. Jadi ya minimal suruh datang dulu hari ini, kita cek seberapa kemajuannya berapa persen lah gitu ya daripada sebelumnya, masa gitu-gitu keneh mah gitu. Nah, ini makanya hari ini direncanakan akan berlatih dengan fisioterapis dan juga dicek oleh tim dokter ini apakah memang ada peningkatan atau tidak. Jadi ya jangan ditong nyalse teuing lah istilah Sundanya mah gitu ya. Walaupun dikasih waktu istirahat karena cedera, tapi ya harus ada progres. Selama ini kan kita nggak pernah tahu katanya di sana. Ya oke lah, dekat dengan keluarga dan lain sebagainya, tapi harus ada progres yang ditunjukkan. Disuruh ke Bandung mumul gitu ya karena ingin dekat dengan keluarganya, tapi di sana juga kita nggak tahu rinciannya bagaimana cara proses pemulihannya gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena mau tidak mau sempat ada kabar kemarin bahwa pemain yang sedang cedera ini sedang dievaluasi oleh Bojan Hodak, karena mau tidak mau kita membutuhkan tenaga baru musim depan yang memang harus ekstra kerja keras. Waktu kemarin ada dua nih yang cedera, Rahmat Irianto dan juga ya Rezaldi gitu ya. Rahmat Irianto sekarang kita tahu bahwa ya sudah diserahkan namanya ke manajemen, tinggal manajemen yang memutuskan ingin terus mengontrak Rian atau tidak gitu ya. Kalau Bojan Hodak sudah menyerahkan nama itu. Nah, kalau bule kan memang masih ada kontraknya di Persib hingga 2026, tapi tergantung juga nih apakah memang bisa dilepas, bisa juga memang tidak gitu. Ya semuanya tergantung dengan kepulihan cederanya saja. Kalau Rian ya ini ada klausul khusus lah kontraknya, makanya Bojan Hodak mengatakan kemarin harusnya manajemen memberikan kontrak khusus untuk Rian. Bagaimana caranya itu mah masalah manajemen, apakah entah ketika sembuh nanti dikontrak atau sekarang kan kompetisi masih berlangsung sedangkan kontrak Rian sampai Maret kan sudah habis gitu ya, diperpanjang hingga yang akhir musim dulu saja atau bagaimana. Nah, ini ya mudah-mudahan ada jalan terbaiknya gitu ya. Tapi yang jelas kalaupun kayak Castaner kemarin atau Mangkasta ini kan memang cedera sebelum dipanggil timnas Curaçao juga ini kayaknya memang tidak dimainkan untuk Castaner. Dia memilih pulang ke Eropa untuk memulihkan cederanya, walaupun ya kelihatannya tidak separah pemain-pemain yang lain gitu ya. Jadi ya ini pun kalau pemain asing mungkin memilih lebih ditangani secara profesional, kemungkinan seperti itu, makanya memilih kembali ke negaranya selain memang dipanggil oleh negaranya ya, mumpung lah gitu ya, pulang ke sana sekalian check up. Jadi masih minta waktu sehingga menghadapi Borneo, Castaner itu dinyatakan ya tipis untuk bermain, jadi bisa bermain lagi ketika menghadapi Bali United tanggal 18 April 2025 gitu teman-teman. Kalau untuk yang lainnya ya masalah DDS juga ini kan cederanya menurut Bojan Hodak ya tidak lazim lah di tahun ini atau di musim ini, bukan tahunnya David da Silva katanya. Kalau untuk tahun-tahun kemarin kan dia kena bola dia bikin gol, dia dapat bola dia selalu bikin gol. Tapi kalau sekarang dia dapat bola ya cedera, dia dapat bola cedera. Jadi bukan tahunnya dia di tahun ini. Ya mudah-mudahan saja dengan kejadian ini ya bisa lebih ini lagi lah untuk ya proses untuk kesembuhannya lebih dipercepat lagi. Jadi ya banyak pelajaran yang bisa diambil ya, seperti kemarin yang kita jelasin lah, mungkin dari pola latihan pribadinya yang terlalu over atau bagaimana, ini banyak faktornya teman-teman. Jadi ya
bisa juga kelelahan kalau bukan faktor usia, walaupun kita tahu lah usianya memang usia rawan kalau terlalu capek mungkin gitu ya. Jadi ya diatur aja lah gimana baiknya. Nah ini kalau untuk yang terakhir, mungkin pertanyaan kemarin untuk yang membeli tiket, terutama tiket kandang Persib Bandung tanggal 18 April antara Persib menghadapi Bali United memang sudah habis teman-teman, tapi sebagian juga masih ada yang dijual secara bundling gitu ya. Jadi kan sisa pertandingan di bulan April ini Persib Bandung menghadapi Bali dan juga Persib menghadapi PSS Sleman kalau nggak salah di laga kandang. Jadi itu ada tiket bundling, beli 2 tiket ya, harus beli langsung 2 tiket gitu ya, 2 tiket laga kandang Persib. Jadi kalau beli satu-satu ini, kalau untuk yang menghadapi Bali tanggal 18 sudah habis, tapi kalau menghadapi PSS Sleman yang tanggal 26 gitu kalau nggak salah, punten kalau salah, tanggal 26 ini itu masih ada menghadapi PSS Sleman. Tapi kalau untuk membeli bundling, maksudnya bundling 2 sekaligus, itu masih ada gitu untuk yang tiket Persib menghadapi Bali gitu ya teman-teman. Nah gimana caranya? Kemarin juga ada yang belum pernah membeli tiket gitu karena jarak dan juga ya pengen lah sekali-kali nonton gitu. Nah ini teman-teman tinggal download dulu saja Persib Apps di Android. Itu bisa tergantung, kalau memang HP-nya Android ya bisa, kalau iOS ya di App Store gitu ya. Nah ini teman-teman download saja, nanti registrasi biasa ya, masukkan nama lengkap, nomor KTP, foto dan lain sebagainya, tunggu verifikasi. Nah verifikasinya ini bisa dilakukan jam 9 sampai dengan jam 3 sore ke chatbotnya. Jadi teman-teman ketika install, klik yang sebelah kiri kanan atas itu, nanti di bawah ada hubungi kami, ada logo WhatsApp lah di situ. WhatsApp aja apapun bahasanya, misalkan tes gitu, nanti keluar chatbotnya gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa di situ hubungi langsung ke customer service-nya, bilang saya belum diverifikasi. Insya Allah kurang dari 3 menit juga sudah diverifikasi gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu baru bisa beli tiket. Nah ini ya tiket menghadapi Bali sekali lagi sudah habis kalau untuk beli yang individu, tapi kalau bundling masih ada teman-teman. Namun kalau untuk tiket yang menghadapi PSS Sleman masih tersedia, paling murah Rp125.000 utara, selatan dan juga timur gitu ya. Nah ini kalau untuk kemarin juga ada yang nanya, anak saya bisa masuk tanpa tiket atau tidak Kang? Ya sebetulnya 100 cm gitu ya, di bawah 100 cm itu ya masih bisa dibawa saja langsung ke stadion teman-teman. Jadi ya mangga, itu mah ya tergantung, kalau memang punya rezeki lebih ya dibelikan tiket. Tapi kalau ya memang tipis-tipis dananya, ingin nyetadion biar mengenalkan anak-anak kita atau penerus kita tentang Persib Bandung, ya mangga aja lah, 100 cm ke bawah mah masih dibawa aja langsung ke stadion gitu ya Akang Teteh. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Dan ada juga yang nanya apakah si ini beneran ke sana atau ada pemain yang dirumorkan dari kemarin-kemarin beneran gabung Persib Bandung atau tidak. Insya Allah sore lah kita coba bahasnya ya teman-teman, karena saya juga masih ada beberapa yang harus ditanyakan ke pihak yang lebih tahu gitu. Jadi ya belum ada jawabannya sampai sekarang, namun kita lengkapi nanti insya Allah sore sudah ada jawabannya gitu teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.